warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Hewan Nurul Anjar Prastiwi dalam channel kesayangan kita, Dr. Hewan Nurul Anjar. FUS itu kepanjangan dari Feline Urinary Syndrome atau FLUTD, Feline Lower Urinary Tract Disease. Jadi intinya ada sesuatu yang tidak beres nih dalam saluran perkencingan. Nah, saluran perkencingan ini ada perbedaan antara jantan dan betina. Nah, kalau di jantan itu saluran perkencingannya itu kecil dan panjang dan berkelok-kelok. Kalau yang di betina itu dia cenderung lebih gede dan pendek. Jadi kenapa sih sering terjadi lebih ke jantan? Karena salah satu penyebabnya adalah yang karena tadi ya, yakni saluran kencingnya yang jantan ini kecil dan berkelok-kelok dan kemudian panjang. Jadi kalaupun misalkan ada nih yang namanya batu atau katakanlah kristal-kristal, nanti dia akan lewat itu susah karena dia terkena di saluran, jadi mampet lah istilahnya seperti itu. Nah, kalau di betina mungkin dengan besar yang sama dia akan cepat keluar karena kan salurannya lebih cenderung besar dan pendek, jadi cepat keluar. Nah, memang salah satu penyakit ini itu bisa terjadi berulang kali atau kambuh-kambuhan. Nah, biasanya faktor stres memiliki peran pertama atau peran banyak gitu ya dalam hal kayak gini. Jadi kalau misalnya kucingnya stresnya tinggi, misalnya nih pengen kawin tapi tidak dikawinkan, kemudian dia stres, nah ini bisa muncul kembali. Atau kadangkala si owner ini kurang disiplin, mohon maaf banget nih. Jadi dia memberikan makanan yang harusnya by resep dokter, tapi karena pertimbangan hal-hal yang lain akhirnya diberikan makanan yang lain. Akhirnya muncullah kembali yang namanya FUS atau FLUTD. Salah satunya yang paling kelihatan banget adalah hewan kesulitan untuk pipis ya, atau berurinasi ya teman-teman. Jadi urinasinya itu dia lambat. Jadi kalau misalnya nih teman-teman coba cek nih hewan kesayangannya itu ketika dia pipis ataupun pup di pasirnya, apakah dia lancar-lancar saja atau kelamaan nih dalam posisi dia pengen pipis atau pengen pup, tapi kok dia posisi gitu terus ya, tapi itu tidak ada perubahan, misalnya dia tidak segera pipis atau tidak segera pup. Nah, itu perlu dicurigai. Terus yang kedua adalah pipisnya itu sedikit-sedikit tapi sering. Kadang kalau udah parah banget itu tuh pipisnya berwarna merah teman-teman. Nah, ini kalau sudah berwarna merah, hati-hati banget, bisa jadi ini adalah kondisi darurat karena kucingnya harus segera dibawa ke dokter untuk menangani ya. Kadang kita butuh yang namanya tindakan khusus, misalnya pemasangan kateterisasi. Jadi dipasang semacam alat untuk mengeluarkan yang namanya urin dari saluran kencing itu keluar, karena kalau misalnya tidak dikeluarkan dia akan dianggap sebagai benda asing oleh tubuh. Nah, ini bahaya juga. Makanya kalau misalnya udah terlalu lama udah dianggap racun nih sama tubuh dan kemudian kadar urea dalam darah itu tinggi, kadang ada muntah, terus kemudian berwarna kuning tubuhnya, terus kemudian dia mulai dehidrasi dan lain sebagainya. Nah, ini berarti satu tanda bahwa kucing tersebut harus segera dibawa ke dokter hewan dan harus mendapatkan penanganan yang sito atau cepat gitu ya. Nah, kalau si owner ini paham dan dia ngerti tentang hewan kesayangannya dan dibawa ke dokter hewannya itu segera, kemungkinan untuk survive itu besar. Jadi ketika terjadi yang namanya penyakit ini, ketika ketahuan dan diagnosanya tepat, pengobatannya cepat dan tepat, akan bisa sembuh lagi. Tapi memang salah satu kendalanya adalah kalau misalnya ini akan berulang. Saran saya, teman-teman
segera memberikan treatment khusus nih buat kucing-kucingnya. Jadi misalkan nih minumnya, makannya harus diatur gitu ya. Harus banyak minum, kemudian makanannya yang seimbang, kandungan mineralnya nggak boleh terlalu berlebihan atau bahkan kekurangan, karena itu bisa jadi menyebabkan penyakit di saluran pencernaan. Oke, demikian tadi info seputar FUS atau FLUTD. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan ataupun pengen cerita tentang hewan kesayangannya, teman-teman boleh komentar ya di kolom chatnya di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen di channelnya Dokter Hewan Berwajah. Demikian, terima kasih. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.